Lanjut belajar Power BI. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengolah multiple sheet pada Excel file untuk selanjutnya bisa kita membentuk sebuah report. Sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita mulai. Pada latihan kali ini, kita akan menggunakan Excel file yang bisa Anda download di link pada description di bawah. Ya. Pada Excel file ini terdapat histori penjualan dari sebuah perusahaan distributor handphone, ya, yang mana terdapat sebuah tabel utama yang berisi tentang kota, merek handphone dan jenisnya, kemudian unit yang terjual dan tanggal penjualan. Dan pada sheet selanjutnya kita ada sebuah tabel pembantu, ya. Ini adalah mengenai harga handphone dan cost di mana dia membeli handphone per unitnya. Dan pada sheet selanjutnya juga ada lagi mengenai bagaimana kita bisa mengerti kode-kode dari yang diberikan pada kolom kota ini. Oke, jadi kita akan bermain di 3 sheet ini. Sekarang kita buka Power BI. Nah, untuk kita bisa menggunakan Excel file tadi, kita lakukan import data from Excel. Selanjutnya kita pilih file Excel-nya, lalu open. Power BI akan mendeteksi ada sheet apa saja atau tabel apa saja yang ada di dalam Excel file. Dalam hal ini terdapat 5 tabel, ya. Cuma kita akan menggunakan 3 aja, yaitu phone data, sales data, dan sheet 1, ya. Phone data ini adalah mengenai data harga handphone, jenis handphone dan harga beli dan harga jualnya. Kemudian sheet 1 ini adalah tabel pembantu mengenai kode kota dan nama kota. Dan sheet sales data adalah mengenai data penjualan dari perusahaan ini. Kalau pada contoh yang pertama kita langsung load. Kalau sekarang kita lakukan transform data dulu untuk mengolah data Excel file ini. Nah, Power BI akan membuka Power Query yang mana ini adalah tools untuk kita melakukan pengolahan data dari data source dalam hal ini file Excel yang kita punya. Kalau muncul seperti ini, refresh saja ya. Nah, kita terdapat 3 tabel, phone data, sales data, dan sheet 1. Sekarang kita ke sales data. Di sales data ini kita rename dulu jadi sales, ya. Dia akan menjadi table sales. Nah, kita tidak akan menggunakan kolom 5 dan 6, ya, karena ini hanyalah bawaan. Kita remove kolom. Ya. Sisanya sudah benar. Kemudian kita ke sheet 1. Sheet 1 ini tabel mengenai kode kota dan nama kota. Nah, kita perlu membuat baris pertama menjadi title atau table head ya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita transform dia melalui use first row as header. Oke. Kemudian kita rename tabel ini menjadi dim kota karena ini adalah tabel dimensi kota. Oke. Nah, di tabel sales kita juga kan kita menggunakan kolom kota ini untuk kode dengan sama di sini dengan kode kota. Oleh karena itu kita rename headernya menjadi kode kota. Selanjutnya dari kolom produk kita bisa ekstrak merek handphone dan tipe handphone. Nah, misalkan kita duplicate dulu. Kemudian kita lakukan split berdasarkan isinya, yaitu kita ambil yang kata pertamanya. Kita lakukan split column by delimiter. Kita ambil space sebagai pemisah. Kita ambil yang left mouse supaya dia hanya membentuk sekali aja, ya. Akan terbentuk merek dan tipe. Nah, kita rename table head-nya menjadi merek. Dan kemudian kita rename tipenya adalah jadi tipe. Oke. Dan kolom handphone kita rename menjadi produk.
ya. Jadi kita sudah punya merek, tipe, dan kalau digabung menjadi produk. Kemudian kita reorder. Selanjutnya kita ke tabel Pons Data. Dari tabel ini kita bisa mendapatkan profit per unit dari handphone dengan cara kita mengurangi revenue dikurangi cost. Ya. Kita lakukan add column dan kemudian kita buat custom column. Custom column ini kita buat nama kolomnya adalah profit per unit. Ya. Lalu kita buat rumusnya adalah revenue dikurangi cost. Oke, kita sudah membentuk sebuah calculated column, yaitu profit per unit. Kita ubah bentuknya menjadi whole number ya. Ya, data type sudah berubah jadi whole number. Kita rename tabelnya menjadi dim phone. Selanjutnya kita balik lagi ke tabel sales ya. Kita mau mendapatkan profit dari masing-masing kota dan masing-masing merek. Caranya adalah kita lakukan kombinasi merge query. Kita join tabel sales dengan tabel dim phone. Oke, kita cocokkan di produk dan handphone. Nah, matching 1354 dari 1354. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membuat profit per unit dari phone ya. Dari sini kita juga bisa masukkan profitnya per unit ke dalam kolom ini dengan cara kita expand. Ya. Kita ambil cukup handphone dan profit per unit. Nah, karena kita lakukan join, dia akan lihat bahwa handphone ini adalah profit per unit sekian, handphone ini profit per unit sekian. Dari sini kita kemudian bisa buat mengenai profit dari satu tanggal itu berapa. Caranya adalah kita add kolom lagi, kita lakukan custom column. Nah, kita buat adalah profit. Nah, profit itu adalah profit per unit dikali jumlah unit yang terjual. Nah, kita sudah tidak butuhkan kedua kolom ini lagi. Kita sudah bisa hapus kolom ini. Kita juga sudah tidak butuh dim phone ini di load ke dalam data model. Kita sudah bisa disable load. Oke. Nah, gimana kalau kita mau menjoinkan lagi antara sales dengan dim kota? Bisa. Yang kita lakukan adalah merge query. Kita pakai kota dengan dim kota kode kota. Nah, sama terdapat 1354 occurrence ya. Kita oke. Sama kita expand lagi. Kita ambil aja adalah nama kota. Nah, kemudian kita rename tabelnya atau tabel kolom headnya menjadi nama kota. Nah, kita pindahkan supaya dia rapi ke bagian paling kiri. Kemudian kita sudah tidak memerlukan kode kota. Sama juga kita tidak memerlukan dim kota untuk di load. Tabel sales ini sudah kita buat dengan menjoin tabel sales dengan dim kota dan dim phone. Dan selanjutnya kita sudah bisa close and apply ya. Dia akan lakukan exact transform load. Tabel sales sudah siap digunakan. Anda bisa refer ke tutorial saya yang lain
untuk membuat report dari tabel sales ini. Ini sama. Nah, kita lihat di bagian data. Ini juga adalah data hasil kita menjoin tabel sales dengan dim phone dan dim kota. Sehingga dimension table kota maupun dimension table phone tidak perlu kita load lagi ke dalam data model. Ya. Oke, itu tadi bagaimana kita mengolah satu Excel file yang berisi beberapa spreadsheet menjadi sebuah dataset yang Anda siap gunakan untuk membuat report. Untuk sekarang itu dulu.